Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi ya. Langsung aja kita pembahasannya. Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaannya itu berjalan secara efektif dan efisien, serta laporan keuangannya itu akurat dan terpercaya. Nah, SPI ini tuh digunakan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan bahwa kebijakannya tuh dipenuhi gitu, dipatuhi sesuai perundang-undangan. Nah, sistem pengendalian internal ini tuh meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi gitu. Terus untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan juga memastikan terpenuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada unsur pokok dalam sistem pengendalian internal. Yang pertama itu adalah struktur organisasi yang memisahkan tugas tanggung jawab secara fungsional, secara tegas. Lalu yang kedua itu adalah sistem wewenang dan sistem pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan aset, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga itu ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi. Dan yang terakhir adalah karyawan yang memiliki mutu dengan tanggung jawabnya. Menurut tujuannya tadi, sistem pengendalian internal ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem pengendalian internal akuntansi dan juga sistem pengendalian internal administratif. Sistem pengendalian internal akuntansi ini tuh merupakan bagian dari SPI yang awal tadi, yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk memastikan terutama menjaga kekayaan organisasi tadi dan juga mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan sistem pengendalian internal administratif ini tuh meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan juga dipenuhinya kebijakan manajemen. Struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi untuk membentuk kegiatan-kegiatan pokok dalam suatu perusahaan. Nah, adapun pembagian tanggung jawabnya itu didasarkan dalam prinsip yang pertama, fungsi-fungsi dari operasional, penyimpanan, dan fungsi akuntansi itu tidak boleh sama. Lalu yang kedua itu, salah satu fungsi, suatu fungsi itu tidak boleh diberi tanggung jawab untuk melaksanakan penuh suatu transaksi. Selanjutnya ada praktik sehat. Nah, adapun cara umum perusahaan untuk menciptakan praktik sehat itu yang pertama, penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, yang pemakaiannya itu harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Lalu ada yang kedua itu ada pengecekan mendadak atau surprise audit. Nah, yang ketiga itu setiap transaksi itu tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi. Lalu yang keempat itu ada perputaran jabatan. Nah, yang kelima itu ada keharusan pengambilan cuti karyawan yang berhak. Terus yang kelima itu ada pengecekan setiap periodik itu harus dilakukan pengecekan kekayaan dengan catatannya. Yang terakhir membentuk unit yang efektivitas untuk mengecek unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Nah, dari 4 unsur pokok sistem pengendalian internal, unsur mutu karyawan itu merupakan SPI yang paling penting. Adapun cara untuk mendapatkan karyawan yang kompeten itu yang pertama, melakukan seleksi calon karyawan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan perusahaan. Lalu yang kedua, pengembangan pendidikan selama menjadi karyawan itu sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian atau control environment yang memiliki 4 unsur nih. Yang pertama itu ada filosofi dan gaya operasinya. Lalu yang kedua itu ada berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu ada metode pengendalian manajemen. Dan yang keempat itu ada kesadaran pengendalian. Dalam pengendalian intern akuntansi meliputi yang pertama itu adalah pengendalian umumnya atau general control-nya.
terus ada juga organisasinya tuh kayak gimana, terus ada pengendalian terhadap sistem dan program, selanjutnya ada pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data, selanjutnya juga ada pengendalian aplikasi atau application control. Nah, dalam pengendalian aplikasi ini tuh dibagi juga menjadi dua. Yang pertama itu ada secara pengendalian preventif dan juga ada pengendalian detektif. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.